Pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplorasi topik atau materi terkait dengan ekosistem, merupakan salah satu subtopik dalam ekologi. Jadi kita akan mulai dulu dengan mengenal apa itu ekologi. Dalam ekologi kita akan mengetahui bagaimana interaksi kita sebagai makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dan juga physical environment atau sebagai interaksi manusia, makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi kita akan lihat nanti bagaimana proses interaksi itu terjadi antara organisme dengan lingkungannya. Berarti kita bicara bagaimana makhluk hidup tidak bisa lepas dari lingkungannya. Nah, bicara lingkungan tidak hanya makhluk hidup saja kan? Kita mengenal banyak sekali elemen makhluk hidup di sekitar kita. Nah, itu yang akan kita lihat di ekologi sebagai ilmu yang pelajari mengenai rumah kita, tapi rumah keseluruhan, rumah yang besar yang kita sebut dengan biosfer atau planet bumi. Jadi cakupannya lebih jauh nih dibandingkan saat kita bicara kedudukan manusia sebagai makhluk sosial saja, tapi di sini manusia adalah bagian dari sebuah biosfer atau planet bumi, walaupun yang akan kita bahas adalah bagaimana segi interaksi antara organisme dengan lingkungannya sebagai salah satu bagian dari biosfer, ekosistem. Sebuah sistem yang di dalamnya terdapat makhluk hidup dan juga lingkungannya. Nah, di dalam ekosistem sendiri ada dua jenis, ada biotik dan abiotik. Kuncinya adalah saat kita bicara abiotik adalah non-living environment atau disebut juga dengan benda-benda mati, unsur-unsur alam atau dikenal juga dengan unsur yang tidak bernyawa. Ya, istilah nyawa itu kan menentukan hidup atau tidak, maka abiotik itu adalah yang tidak bernyawa. Kita hidup menghirup udara. Nah, udara itu kan bukan makhluk hidup, tapi unsur alam yang tidak bernyawa. Kita juga memerlukan faktor-faktor alam lainnya. Nah, ini adalah abiotik. Adapun makhluk hidup itu adalah biotik, yaitu yang bernyawa. Manusia dan makhluk hidup lain termasuk biotik. Kita mulai dari biotik. Kita bahas ini kemarin di 6 karakteristik animalia. Selain kita punya 5 kingdom, kita juga mengenal ada istilah autotrof dan heterotrof. Sekali lagi, autotrof berasal kata dari automatic. Automatic itu kan otomatis nih, secara spontan dia bisa memproduksi makanan sendiri. Contoh di sini adalah plantae. Bisa menggunakan sinar matahari untuk memproduksi karbohidrat. Autotrof. Adapun jenis makhluk hidup yang lain yang tidak bisa memproduksi makanan sendiri alias tergantung dari makhluk hidup lainnya disebut heterotrof. Tapi Bu, manusia bisa masak. Memang bisa masak, tapi saat kita memasak, kita membutuhkan bahan baku masakan yang tidak bisa kita buat sendiri. Bagaimanapun juga saat kamu masak nasi, kamu masih butuh nasi itu yang berasal dari beras. Beras dasar dari padi. Nah, padi adalah tumbuhan. Maka sekali lagi, organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri disebut dengan heterotrof, ya. Adapun autotrof adalah organisme yang bisa membuat makanan sendiri, dan ini biasanya adalah plantae atau tumbuhan atau sebagian kecil bakteri yang mampu melakukan proses fotosintesis. Sekarang kita lihat bahwa ternyata sebagai heterotrof, yaitu organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri, dibedakan menjadi 5 tipe atau 5 gaya hidup. Ada heterotrof yang bekerja sebagai saprofit. Saprofit adalah heterotrof yang tugasnya menguraikan. Menguraikan itu berarti mengubah bahan-bahan organik dari organisme mati. Saat nanti kita mati atau organisme yang sudah mati dikubur dalam tanah, nah maka organisme tersebut akan diuraikan. Akan tinggal tulang beluang karena semua dagingnya akan diuraikan oleh organisme heterotrof yang berfungsi sebagai saprofit, yaitu fungi, jamur, dan juga bakteri. Ada juga organisme heterotrof yang hidupnya sebagai detritivor. Memang mirip antara saprofit dan detritivor ini, tapi kuncinya kalau saprofit, jamur, dan bakteri dia menguraikan, mengubah bentuk yang tadinya manusia utuh, makhluk hidup utuh yang sudah mati, jasadnya diuraikan sehingga tidak ada lagi berbekas.
cuma ada tulangnya aja. Tapi kalau detritivore, dia hanya memakan dan menghancurkan saja. Contohnya adalah cacing tanah. Kalian yang di Kingdom Animalia mendapatkan tugas tentang Annelida. Nah, Annelida dikenal hidup di tanah yang memang cenderung punya kemampuan menyuburkan tanah. Kenapa? Karena dia memakan dan mengkonsumsi materi-materi yang ada di dalam tanah. Gerakannya membuat tanah punya pori-pori sehingga lebih subur dibandingkan tanah yang tanpa cacing tanah. Nah, ini perbedaannya. Bedanya memakan dan menghancurkan saja, tidak mengurai. Tetapi kalau si fungi dan bakteri menguraikan sampai habis bentuknya. Itu beda antara saprophyte dan detritivore. Kemudian ada heterotrof yang herbivora juga. Herbivora berarti pemakan tumbuhan dong, betul. Ini adalah heterotrof yang makannya tumbuhan atau memakan produsen. Sedangkan karnivora yang nggak bisa hidup tanpa makan daging. Yes, kalau omnivora adalah organisme pemakan segala, tumbuhan oke, daging oke. Iya, manusia termasuk omnivora beserta tikus di dalamnya ya. Nah, itu adalah tipe-tipe heterotrof. Jadi yang kita kenal ini adalah herbivora, karnivora, dan omnivora. Ini sudah kamu kenal. Terima kasih, tinggal dibedain saprophyte dan detrivoranya. Ternyata urusan karnivor, kita bicara karnivoranya nih, bener-bener heterotrof yang cuman bisa hidup tanpa dengan daging. Kalau nggak ada daging dia nggak mau pilih tanaman. Kalau kita kan masih ya, kita masih bisa vegetarian gitu, masih bisa maksa, walaupun ada beberapa kita yang mungkin nggak suka sayur. Tapi setidaknya kita bisa memaksakan itu. Tapi ada heterotrof yang benar-benar cuma bisa makan daging. Artinya heterotrof ini dia perannya bisa sebagai predator. Pernah dengar dong istilah predator gitu. Harimau adalah predator karena dia memangsa hewan lain. Harimau mengawasi, mengontrol dari jauh. Ketika ada kumpulan kuda atau kumpulan kijang, ketika ada yang lengah, dia hunting tuh, dia buru itu. Nah, itu adalah predator. Tetapi ada juga heterotrof karnivor yang scavenger. Scavenger itu apa bedanya dengan predator? Sama-sama makan daging, tapi bedanya dia tidak berburu. Scavenger adalah hewan heterotrof karnivora yang memakan dagingnya dari sisa-sisa. Dia pemakan bangkai. Jadi kalau harimau udah makan kuda, kemudian udah kekenyangan, nah sisanya itu dimakan oleh scavengers. Ya, jadi kamu harus udah kenal dengan istilah ini nih. Banyak banget ibu mulai mengenalnya di berbagai macam film. Jadi scavenger itu adalah pemakan bangkai. Biasanya kelompok burung ada. Jadi dia tidak bisa melakukan perburuan, tapi dia mencari bangkai. Memang jalur hidupnya seperti itu. Antara biotik dengan abiotik berarti antara yang hidup dengan unsur alam yang tidak bernyawa pastinya gitu. Ketika kamu memberikan pupuk pada tanaman kamu, maka itu adalah biotik abiotik karena pupuk adalah mineral yang merupakan unsur tidak bernyawa. Adapun yang kedua adalah biotik dengan biotik. Nah, ini luas, kita akan bahas apa sih jenisnya. Biotik abiotik yang umumnya dapat terjadi yang bisa kita lihat dengan jelas adalah bagaimana tanaman hijau atau tumbuhan menggunakan sinar matahari. Nah, ini mutlak. Jadi kalau ada tumbuhan di rumahmu berarti dia melakukan biotik dan abiotiknya dengan cahaya selain dengan air dan juga udara serta pupuk yang jika kamu berikan. Nah, ini mutlak dapat terjadi karena tumbuhan itu adalah autotrof, adalah organisme yang bisa mengubah sinar matahari dan membuatnya menjadi karbohidrat atau makanan. Adapun interaksi yang kedua adalah biotik dengan biotik yang akan kita bahas. Bentuk interaksi ini bisa terjadi secara kompetisi. Nah, ternyata yang kompetisi bukan cuma manusia aja ya, tapi juga makhluk hidup lain. Simbiosis dan predasi. Oke, kita mulai dengan kompetisi atau rebutan nih. Mengapa organisme atau biotik perlu melakukan kompetisi? Ternyata ada persamaan yang digunakan nih. Ada sumber yang sama, di mana yang sumber yang sama itu jumlahnya terbatas. Ya, contohnya kalau di rumah kamu ada 3 bersaudara. Nah, orang tua kamu memiliki 3 HP, 3 ponsel. Maka setiap anak dapat satu ponsel. Perlukah berkompetisi? Tidak. Karena kebutuhan akan ponsel ketiga orang ini dipenuhi. Berarti bukan limited resources,
Tapi bayangkan kalau ada 3 bersaudara yang ponselnya cuman 1, tiga-tiganya harus online meeting, harus belajar jarak jauh selama pandemi. Secara tidak langsung kita bisa melihat ada kompetisi di sana karena limited resources. Ada 1 ponsel untuk 3 orang. Kalau 3 ponsel untuk 3 orang, kenapa harus berkompetisi? Nah, ini yang disebut dengan kompetisi, adanya keterbatasan sumber. Setiap yang namanya persaingan dapat melibatkan spesies yang sama-sama manusia saling berkompetisi, sama-sama gajah saling berkompetisi, sama-sama banteng saling berkompetisi, itu namanya intraspesies. Ada kalanya nih, organisme yang berbeda pun melakukan kompetisi. Misalnya gajah dengan manusia bisa. Itu sering terjadi di Kalimantan atau di daerah-daerah perbatasan dengan hutan di mana gajah menyerang manusia. Nah, itu adalah bentuk kompetisi juga karena gajah butuh tempat hidup, manusia butuh tempat hidup. Sekarang manusia menjadikan hutan sebagai banyak perumahan atau banyak pabrik. Nah, itu adalah kompetisi karena limited resources. Salah satu pihak dirugikan yang akhirnya melakukan penyerangan. Nah, itu adalah kompetisi antar spesies yang berbeda. Bisa terjadi yang kita sebut dengan interspesies. Ibu harap kamu bisa mendigest itu. Adapun faktor penyebab persaingan tadi adalah limited resources yang bisa bersumber dari makanan, wilayah, atau pasangan. Yang tadi Ibu contohkan antara gajah dengan manusia adalah wilayah dong salah satunya gitu. Limited resources, manusia butuh untuk pembukaan ladang untuk berkebun, bertani, dan lain sebagainya. Sedangkan gajah juga butuh wilayah itu untuk tempat tinggal. Alhasil terjadi penyerangan karena ada limited resources. Kalau di makanan jelas sekali ada kebutuhan makanan yang sama. Ketika makanan tersebut jumlahnya terbatas, maka ada persaingan pasti. Dan pasangan juga sering terjadi. Bagi contoh, misalnya di sebuah populasi kera gitu, biasanya ada kera jantan satu yang memiliki banyak kera betina. Ada pada satu titik di mana kera jantan lain bisa take over, bisa ambil alih lingkungan tersebut, tapi harus fighting, harus bertarung dulu. Mana yang menang maka akan menguasai wilayah tersebut. That's all the competition. The key is limited resources. Jadi ada keterbatasan dari yang direbutin itu. Bisa keterbatasan pada makanan, bisa keterbatasan wilayah atau pasangan gitu. Itu adalah kompetisi. Nah, selanjutnya ini ada 2 pot, ada pot A, ada pot B. Nah, ini disebut kompetisi wilayah betul karena ada persaingan antara tanaman-tanaman. Nah, tetapi tanaman di A lebih diuntungkan karena cuma 5. Kalau di B cuma 10, berebutnya lebih banyak. Alhasil nutrisi yang ditemukan di A akan lebih banyak dibandingkan B. Jadi kompetisi yang terjadi di sini adalah kompetisi makanan atau nutrisi dan juga kompetisi wilayah. Nah, jadi kamu bisa bandingkan di sini mana yang lebih diuntungkan, yang di pot A dong, cuman ada 5 sehingga yang kompetisinya cuma 5, makanannya untuk berlima, wilayahnya untuk berlima. Kalau yang B untuk bersepuluh, sehingga tingkat pertumbuhan di A lebih baik dari B. Bisa kamu lihat kalau yang di A tanamannya bisa tumbuh sampai 10 cm. Kalau di B cuma 5 cm karena harus dibagi dengan 10. Nah, itu adalah bentuk kompetisi. Interaksi yang kedua adalah simbiosis. Selain kompetisi juga ada simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Tolong perhatikan tanda positif dan negatif serta 0 atau O di sini. Kalau dia positif-positif berarti keduanya diuntungkan. Kalau dia positif negatif, satu untung, satu rugi. Rugi itu berarti mendapatkan kerugian yang bisa terjadi kemusnahan atau kematian gitu ya. Atau rusak lah minimal. Kalau komensalisme, satu positif, satu netral. Artinya netral, positif enggak, negatif enggak, biasa aja. Nah, ini adalah hubungan simbiosis. Gambar-gambar ini mewakili simbiosis mutualisme, satu diuntungkan, yang lain juga untung. Contohnya badak dengan burung jalak bali. Burung jalak bali ini kerjaannya adalah memakan kutu yang ada di badak. Dia memakan berarti dia mendapat keuntungan dong dari badak. Yap, dia mendapatkan makanannya. Sedangkan badak sendiri diuntungkan karena berarti dia bersih dari parasit kutu. Nah, si kutunya yang ada di dalam badak itu bukan simbiosis mutualisme, tapi dia simbiosis parasitisme terhadap badak. Kutu mengambil makanan dari badak.
sedangkan badak dirugikan karena mendapatkan penyakit, kehilangan darah, karena kutu bisa jadi mengisap darah juga kan, seperti kutu di rambut kita itu juga parasitisme. Nah, ini adalah mutualisme. Mutualisme di bagian kiri paling bawah adalah bukan antara batunya, tetapi kamu bisa lihat yang warna oranye atau kuning ini. Ini adalah lichen. Lichen adalah simbiosis mutualisme antara jamur dengan alga yang mikroskopis, yang ukurannya kecil. Ini simbiosis, mutualisme, positif-positif. Semoga kamu bisa menemukan ini di lingkungan sekitar kamu. Kalau yang atas adalah komensalisme, yang bawah adalah parasitisme. Komen, satu positif, satu netral aja. Contoh anggrek, di rumahmu ada anggrek yang nempel di pohon lain, bukan anggrek di pot. Kalau anggrek di pot tidak ada masalah ya, itu interaksi biasa. Tapi kalau anggrek yang nempel di pohon lain itu adalah komen, karena anggrek ini mendapatkan hal positif karena bantuan sinar matahari. Dia butuh sinar matahari, sehingga dia harus nempel di pohon yang tinggi. Tetapi anggrek ini tidak menyerap nutrisi, dia tidak mengambil apapun dari pohon, sehingga si pohonnya disebut netral. Begitu. Adapun parasitisme, satu positif, satu negatif. Satu mendapatkan makanan, satu mendapatkan kerugian. Kutuk dengan badak tadi, kutuk dengan rambut manusia tadi, itu parasitisme. Kamu menemukan mih-mihan gitu ya, bahasa lokal, atau tali putri dalam tanaman. Itu bukan hiasan, tapi sebetulnya merusak tanaman kamu. Atau kamu kelompok Nemathelmintes menemukan beberapa cacing bisa hidup di tubuh manusia, itu adalah parasitisme, dan lain sebagainya. Interaksi yang ketiga adalah predasi, antara predator and prey. Sebetulnya nanti kita akan lihat di jaring-jaring makanan. Tolong dibedakan istilah antara predasi, predator, dan prey. Ada setidaknya 3 istilah yang bisa kamu gunakan di sini. Ada predasi, predator, dan juga prey. Predasi itu adalah hubungan antara makan dan dimakan, antara predator dan prey. Predator adalah hunter, pemburu, sedangkan prey adalah mangsa. Nah, ini pasti cukup banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, predator ini. Kamu ke sawah, kemudian kamu lihat ada kodok yang makan serangga. Oh, berarti si kodok ini adalah predator, serangganya adalah prey. Ya, betul. Nah, ini adalah predator and prey. Atau mungkin kamu lihat antara tikus dengan kucing. Kebetulan kucingnya memakan tikus. Oh, kucing predator, tikus prey. Itu adalah predasi. Hubungan interaksi predasi. Oke. Ini juga hubungan interaksi predasi yang bisa kita lihat. Predasi berbeda dengan scavegency atau pemakaian bangkai ya, tapi ini bentuknya adalah makan dan dimakan. Dan kita bisa menyimpulkan, tadi kita sudah belajar competition, udah belajar simbiosis, dan juga belajar predasi. Tetapi sebetulnya di alam ini ada kok interaksi netral. 2 organisme yang hidup berdampingan tapi tidak saling memberikan efek apapun. Ketika kamu menemukan 2 tanaman di rumah kamu, banyak banget tanaman hias tapi tidak saling mengganggu, hidup aja, tidak saling mencuri sumber, berarti itu namanya netralism. Ada juga yang hubungannya amensalisme. Nah, ini beda nih ya. Jadi ini 2 istilah ini yang tidak kita bahas tadi. Neutralisme berarti tidak ada masalah ketika 2 organisme mau sama-sama jenisnya, mau berbeda jenisnya, hidup berdampingan, tidak ada yang untung, tidak ada yang rugi, berarti neutralism. Kalau amensalisme itu netral negatif. 1, tidak ada keuntungan ataupun kerugian. Mirip seperti komen, tapi kalau komensalisme pihak lain kan diuntungkan. Nah, kalau ini pihak lain dirugikan. Contohnya apa? Jadi pohon ini ternyata hidupnya mengeluarkan zat kimia yang dimana zat kimia itu bisa menghambat pertumbuhan yang lain, pertumbuhan tanaman lain. Jadi kalau pohon ini tumbuh, tanaman lain di sekitarnya tidak akan ada yang tumbuh kecuali rumput gitu. Dan rumput pun memang di zona-zona terpisah yang tidak kena zat kimia. Jadi pohon ini termasuk bentuk amensalisme, di mana pohon ini sebetulnya netral-netral aja, tidak ada masalah. Tetapi dia merugikan tanaman yang lain yang tidak bisa tumbuh di sekitarnya. Jadi kawasan itu hanya dikuasai oleh dia. Tapi sebetulnya kalau ada tanaman yang tumbuh beberapa meter dari dia tidak merasa diuntungkan atau dirugikan gitu. Artinya ini adalah amensalisme. Bentuk amensalisme yang lain adalah
jamur penisilin. Nah, jamur penicillium ini dia mengeluarkan penisilin atau antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Kamu lihat yang zigzag ini adalah bakteri, dan ternyata bakteri tidak bisa tumbuh di daerah yang bening nih di sekitarnya. Kenapa? Karena daerah ini keluarlah antibiotik yang dihasilkan oleh jamur. Ini adalah amensalisme. Jamurnya netral, tetapi yang mendapat kerugian di sini adalah bakteri. Amensalisme bisa dalam bentuk alelopati atau antibiosis. Jadi ada dua jenis amensalisme. Bersyukur banget kalau kamu bisa menemukan bentuk ini di sekitar rumahmu. Nah, ini adalah tabel atau tabel hubungan interaksi-interaksi yang sudah kita pelajari. Yaitu kalau keduanya diuntungkan berarti mutualisme, satu untung, satu netral, komensalisme, satu untung, satu rugi, bisa predasi. Yang untung berarti predatornya dong, yang ruginya mangsa. Bisa juga kompetisi kalau yang satu mendapatkan kemenangan, yang satu kalah, atau parasitisme. Jadi ini jenis-jenisnya yang mungkin bisa kamu pahami, di mana posisi setiap interaksi antara spesies 1 dan spesies 2. Oke, kita masuk ke bagian terakhir untuk hari ini, yaitu energy flow atau disebut juga dengan material flow. Ini mengantarkan kita untuk memahami fungsi dari matahari, the ultimate power of energy resources. Jadi sumber satu-satunya di galaksi kita yang menjadi sumber energi adalah matahari. Matahari menjadi sumber kehidupan karena menjadi sumber energi satu-satunya yang bisa kita olah lewat siklus nutrisi. Ini adalah ilmu atau hukum fisika, yaitu hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Di sini juga dibahas bagaimana dengan nutrisi itu kita bisa hidup. Jadi pada dasarnya nanti kita akan membahas bagaimana energi berpindah dari satu organisme ke organisme yang lain lewat rantai makanan, lewat proses predasi, lewat karniforasi atau herboverasi atau omniforasi dan lain sebagainya. Oke, kita masuk. Ini yang paling sederhana. Kita akan coba pahami seperti apa. Jadi di rantai makanan ini kita mulai dari produsen yang udah pasti dia adalah autotrof yang bisa mengubah sinar matahari menjadi makanan. Yang kemudian produsen ini dimakan oleh herbivora. Produsen dimakan oleh herbivora, herbivora dimakan oleh karnivora. Nah, ini adalah bentuk aliran energi. Jadi bukan cuma dimakan aja, tanaman dimakan oleh herbivora, herbivora dimakan karnivora saja, tapi ternyata lewat proses itu ada proses pengeluaran panas. Ya, bentuk yang paling sederhana saat kita sudah makan, kita selalu merasa panas gitu ya, atau misalnya saat kita kecapean kita panas. Nah, di sana ada proses pengeluaran energi ke lingkungan. Adapun semua organisme ini pada dasarnya akan mati dan diuraikan oleh detritivore dan atau saprofit yang nanti akan mengembalikan panas lagi. Kita akan lebih fokus ke aliran nutrisi dari produsen ke konsumen primer yaitu herbivora, ke konsumen sekunder atau karnivora. Dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan istilah trofik. Trofik yang pertama adalah produsen, trofik kedua adalah konsumen primer, trofik ketiga adalah konsumen sekunder. Nah, ini adalah bentuk rantai makanan yang nanti bisa kamu identifikasi di lingkungan kamu. Apakah ada produsen yang dimakan oleh herbivore, dimakan oleh karnivor, dimakan oleh karnivor yang paling atas lagi. Bu, di tempat saya tidak ada elang, cuma sampai tikus aja, ya nggak apa-apa. Kamu tidak harus masuk ke trofik keempat. Trofik 1 pasti ada, trofik 2 pun ada. Nah, trofik 3 ini apakah kamu bisa mengamatinya atau tidak, itu masalahnya. Kalau di rumah kamu punya kolam, kamu punya danau, nah kamu bisa buat juga food chains yang ada di perairan, yang pastinya selalu berawal dari alga atau fitoplankton. Bu, saya nggak bisa lihat, ya tidak usah lihat karena ini mikroskopis. Nah, konsepnya masih sama. Alga akan dimakan oleh herbivore, ikan-ikan kecil, nanti ikan-ikan kecil akan dimakan oleh ikan-ikan besar yang sifatnya karnivora. Ini adalah rantai makanan juga, tapi rantai makanannya lebih dari satu, yang disambung-sambungin sehingga menjadi bagian yang kompleks. Ini berarti satu produsen bisa dimakan oleh banyak konsumen dong, betul.
satu konsumen bisa dimakan oleh konsumen yang lain yang banyak dong. Betul sekali. Sebagai contoh bagian dari sini. Ternyata kalau kamu mengamati tumbuhan yang ada di rumah kamu itu tidak hanya dimakan oleh tikus, tapi ternyata ada belalangnya, kamu bisa buat 2 rantai makanan. Satu, tikus dimakan belalang. Belalangnya dimakan apa lagi? Dimakan laba-laba. Laba-labanya dimakan burungnya dimakan rubah. Bu, saya tidak menemukan rubah, saya cuma sampai laba-laba doang. Nggak masalah, itu udah satu rantai makanan. Tumbuhan, serangga, laba-laba. Kalau saya menemukannya, tumbuhan dimakan tikus, Bu. Iya, dan tikusnya dimakan ular. Oke, itu rantai makanan kedua. Jadi pada dasarnya jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari rantai makanan. Terkait ekosistem, kita sudah belajar apa itu komponen biotik, abiotik, kamu identifikasi, kemudian interaksinya juga sudah kita pahami tadi, dan terakhir tadi kita pahami tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan.